Baik, saya bagikan cara penilaian dan pembagian soal dalam ujian tahap 2 PPPK Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari beberapa kompetensi. Pertama, komponen ujian dan jumlah soal. Kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, social cultural, sosial kultural itu 20 soal. Wawancara tertulis ya 10 soal, total 145 soal. Keterangan tambahannya, kompetensi teknis sesuai dengan bidang atau jabatan yang dilamar. Manajerial dan sosial kultural itu bersifat umum untuk semua jabatan. Kemudian wawancara tertulis dilakukan melalui sistem chat berbentuk pilihan ganda berbasis situasi atau kepribadian. Ada perankingan ya, setelah ujian tahap 2 selesai hasilnya akan di-ranking berdasarkan total nilai atau akumulasi dari teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Peserta yang lulus passing grade dan memperoleh nilai tertinggi akan terpilih sesuai jumlah formasi yang dibuka. Kalau ada lebih dari satu peserta dengan nilai akhir yang sama, biasanya penentuannya pemenangnya itu menggunakan aturan tambahan seperti nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi, atau jika masih sama dilihat usia yang lebih tua itu diutamakan karena namanya P3K seperti itu ya. Ya, utamanya orang yang sudah lebih lama melamar atau lebih tua umurnya ya. Ya, tapi ya Anda lihat aja lah gimana keputusannya ya. Kemudian apakah setelah itu masih ada tes lagi? Untuk P3K umumnya tidak ada tes tambahan setelah tahap 2 ini. Urutannya ya setelah tes tahap 2 pengumuman kelulusan sementara, ada masa sanggah, peserta bisa protes kalau masih merasa ada yang salah ya. Jawaban sanggah dari panitia, pengumuman kelulusan final, pemberkasan upload dokumen atau SKP 3K, penetapan NIP P3K oleh BKN. Itu urutannya dulu ya, Anda pantau terus laman BKN ya. Khusus untuk formasi tertentu, misal guru tenaga kesehatan atau penyuluh, kalau ada tes praktek tambahan biasanya diumumkan sebelum ujian. Tapi untuk P3K 2025 umumnya hanya ujian chat saja dan tidak ada tes kelanjutan. Semoga aja ya jadi enak langsung ya. Kemudian pengumuman hasil koleksi seleksi kompetensi ya, kompetensi P3K tahap 2 dijadwalkan 22 hingga 31 Mei 2025. Dan bagaimana cara mengecek hasil kelulusannya? Melalui portal SSC ASN BKN. Kunjungi laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Login menggunakan akun SSC ASN Anda, nick dan passwordnya ya biasanya ya. Setelah masuk, informasi kelulusan akan ditampilkan pada dashboard akun Anda. Seperti itu dulur. Melalui situs resmi instansi masing-masing. Beberapa instansi juga mengumumkan hasil seleksi melalui situs resmi mereka. Pastikan untuk memeriksa situs instansi tempat Anda melamar secara berkala. Pengisian daftar riwayat hidup itu bagi peserta yang dinyatakan lulus. Pengisian DRH dijadwalkan pada 1
hingga 30 Juni 2025 ya, ASN Institute ya, itu yang memuat usul penetapan nomor induk P3K atau NIP 3K setelah pengisian DRA. Proses usul penetapan NIP 3K akan berlangsung pada 1 hingga 31 Juli 2025 ya, dilansir dari Detik News Plus 4 ya. Pastikan Anda memantau informasi resmi dari BKN. Jadi pengumuman hasil seleksi saya umumkan kembali alur setelah lulus P3K 2025. Pengumuman hasil seleksi 22 hingga 31 Mei 2025, masa sanggah awal Juni 2025, kurang lebih 3 hari ya. Jawaban sanggah oleh instansi ya kira-kira 7 hari lah. Pengumuman kelulusan akhir pertengahan Juni 2025, insya Allah seperti itu ya. Insya Allah pengumuman ini benar, informasi ini ya Anda pantau juga halaman lainnya ya. Pengisian daftar riwayat hidup 15 Juni hingga 30 Juni 2025, estimasinya seperti itu. Usul penetapan NIP 3K ke BKN Juli 2025, penetapan nomor induk P3K NIPPK Juli Agustus ya 2025, penerbitan SK P3K oleh instansi Agustusan sekitar itu ya. Kalau tahap 1 kok malah Oktober ya, nanti penjelasannya seperti ini ya. Penugasan dan penetapan TMT biasanya mulai 1 September. Kemenak insya Allah kurang lebih sama lah seperti ini. Seperti itu ya. TMT biasanya ditetapkan serentak ya. Semua yang lulus di satu instansi diresmikan pada tanggal yang sama. Contoh ya, misalnya 1 September ya semua seperti itu ya. SKP 3K harus sudah ditandatangani instansi sebelum Anda resmi bertugas. Setelah TMT Anda sudah menerima hak P3K, gaji, tunjangan dan lain sebagainya, status kepegawaian ya. Jadi kurang lebih Kemenak sama ya, alur setelah lulus P3K seperti itu. Ada sedikit tambahan khusus, langkah khusus ya dibanding instansi lainnya ya. Jadi hampir sama. Jadi catatan tambahan khusus Kemenak itu misalnya wajib mengisi DRH di SSC ASN dan biasanya ada tambahan upload dokumen via aplikasi Simpek Kemenak. Kalau tahun sebelumnya ada, tahun ini kemungkinan juga ada ya. Simpek Kemenak. Penetapan atau penugasan di Satker Satuan Kerja. Semuanya ada panduannya insya Allah ya. Dari instansi Kemenak itu ada ya. Dari bagian kepegawaiannya. Kadang ada pembekalan atau orientasi online dari Kemenak setelah SK terbit sebelum resmi kerja, seperti itu. Jadi ringkasannya itu DRH online, verifikasi DRH oleh Kanwil, usul NIP 3K, NIP 3K keluar, SK terbit, seperti itu ya. Jadi ada yang bertanya kenapa kok jadwal P3K tahap 2 itu kelihatan lebih cepat ya. Tahap 1 yang informasi khusus atau prioritas kan ada beberapa masalah, keterlambatan pengumuman, verifikasi berbelit, bahkan demo kemarin juga ada ya, banyak ya di daerah. Masalah seperti verifikasi berlarut-larut, hasil tidak transparan, sampai ada yang dinyatakan lulus lalu dianulir. Seperti itu. Perbaikan dari BKN dan Kemenpan RB. Juga karena ada efek demo dan sorotan media, pemerintah mempercepat alur tahap 2.
Insya Allah seperti itu, tidak berlarut, biar apa? Tidak berlarut-larut, tidak memicu demo lagi. Tahun anggaran 2025 harus segera selesai supaya lanjut ke rekrutmen CPNS P3K baru di akhir 2025. Insya Allah ada ya. Ya Anda pantau terus ya. Lamannya Mister ini dan laman-laman lain. Tahap 2 ujian tadi ada, kemarin ada, besok ada dan sebagainya. Berbeda dengan tahap 1 ya. Tahap 2 langsung cek, hasil lebih cepat diketahui, tinggal ranking selesai. Ya tahap 1 kayaknya cek juga ya. Jumlah peserta lebih sedikit di tahap 2. Tahap 1 itu kan fokus prioritas guru-guru honorer, penyuluh honorer dan sebagainya, sehingga administrasi honorer, ya operator honorer, sehingga pesertanya membludak. Tahap 2 lebih ke pelamar umum, sisa-sisa formasi kemarin, ya. Peserta lebih sedikit, pemrosesan lebih cepat. Apa ada kemungkinan molor? Ya, masih mungkin molor dikit lah. Kalau ada sanggah masal atau masalah sistem, tapi target mereka sekarang mulai dikejar. Memang dikejar selesai antara Juli Agustus, nggak tahu apa September Oktober seperti itu. Juli Agustus itu fokusnya. Pemerintah takut kecolongan lagi kayak di tahap 1 yang berakhir ribut. Makanya jadwalnya lebih padat dan ngebut seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kenapa kok kelihatannya tahap 2 ini lebih cepat? Belajar dari demo tahap 1 kemarin. Sistem seleksi lebih simpel karena sudah terlatih kan, sudah ada pembelajaran lagi tentang sistem dan sebagainya. Full check, minim verifikasi manual ya. Peserta lebih sedikit seperti itu ya. Nggak tahu targetnya apakah September atau Oktober semua sudah aktif kerja, nanti kita tunggu informasinya seperti itu ya. Cara penentuan siapa yang lolos P3K untuk satu formasi. Lolos itu maksudnya lulus passing grade, pasti ada passing grade-nya, ini nggak tahu berapa. Ditambah masuk ranking tertinggi ya, sesuai kuota formasi. Misalnya satu formasi cuma dibutuhkan 1 orang, tapi yang melamar 10, semua yang lulus passing grade. Jadi maksudnya kalau yang dibutuhkan 1, tapi ada 10 pelamar yang semuanya lulus passing grade, maka yang punya total nilai tertinggi dari 145 soal tadi yang diangkat ya, total tertinggi. Bobot nilainya itu kompetensi teknis 450 poin, manajerial 50 poin, sosial kultural 50 poin, wawancara 30 poin, totalnya 570 poin ya. Seperti itu. Oke. Kompetensi teknis sama dengan penentu lolosnya kamu atau tidak, lolosnya Anda atau tidak, seperti itu ya. Nilai manajerial, sosial dan wawancara bisa bantu naikkan posisi, tapi tidak bisa menutupi nilai teknis yang rendah. Seperti itu dulur. Oke. Nilai harus berapa? Kompetensi teknis itu 360 hingga 400 ya. Per 450. Manajerial 40 hingga 50, sosial kultural 30 hingga 40. Wawancara tertulis 24 hingga 30 nilainya. Jadi 450 plus poin. Bisa lolos di bawah itu kalau saingan Anda nilainya juga rendah. Tapi makin tinggi makin aman. Seperti itu ya.
Berapa nilai maksimal tadi? 570 poin. Hah? Sudah dimengerti? Seperti itu. Bagaimana tadi ujiannya, ya kan? Besok masih ada sampai tanggal 16 Mei, insya Allah seperti itu. Nilai kamu saat ini yang sudah ujian kemarin-kemarin mulai tanggal 22 ya. Nilai Anda sedang direkap oleh BKN atau instansi. Akan di-ranking antar semua pelamar yang daftar di formasi yang sama. Yang lulus passing grade plus nilai tertinggi sesuai jumlah kuota formasi langsung lulus ya. Kalau ada yang tidak lolos passing grade, formasinya bisa kosong atau diisi pelamar lain kalau sistemnya memungkinkan optimalisasi. Ya, jadi tunggu hasil resmi keluar Dulur 22 hingga 31 Mei 2025 itu ya, Anda lolos insya Allah ya. Kalau nilai Anda yakin cukup tinggi terutama di kompetensi teknis ya, besar peluang ya Anda lolos seperti itu ya. Kalau you ragu atau mau sekalian cek simulasi prediksi, peluangmu kasih tahu ya. Jadi total nilai Anda misalnya ya, Anda bisa WA ke atau di komentar ya, seperti itu. Total nilai Anda teknis, manajerial, sosial, wawancara, formasi dari instansi Anda, seperti itu ya. Contoh misalnya nilai 499 itu bagus bro ya. Nilai maksimal total P3K itu berapa? 570. Sedangkan Anda punya nilai 499, berarti berapa persen itu? 87,5% dari skor maksimal. Ini tinggi bro, sukses buat Anda bro ya. Kompetensi di formasi penyuluh agama Islam Kemenak misalnya ya. Formasi ini banyak peminatnya ya. Tapi passing grade nasional 2025 untuk penyuluh agama itu minimal sekitar 200 hingga 250 tergantung detail jabatannya seperti apa ya. Manajerial plus sosial masing-masing minimal 60 hingga 65 gabungan. Wawancara minimal 24/30 ya. Kalau nilai saat ini Anda 499 bro, sudah pasti lulus passing grade. Tinggal masuk perrankingannya. Aman nggak? Kalau formasinya satu orang nilai 499 itu sangat besar peluangnya lolos ya, begitu bro. Kalau formasinya 2 hingga 3 orang lebih aman lagi ya, formasinya loh ya. Saingan Anda harus punya nilai 500 ke atas untuk bisa mengalahkan Anda. Dan itu tidak semua peserta bisa setinggi itu bro, santai ya. Kecuali ada pesaing di formasi kamu nilainya kok di atas 510 hingga 520 dan lebih dari satu orang, maka kamu bisa turun ke cadangan seperti itu bro. Tapi kalau mayoritas pesaing kamu yang 9 orang itu misalnya ya, pesaing Anda ya 450 hingga 480-an, ya Anda aman di posisi paling atas, begitu bro ya. Seperti itu, luar biasa Anda. Sukses, 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 semoga lancar semuanya hingga tanggal 16. Seperti itu bro, luar biasa ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.